Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pertemuan ke-10 tentang asuransi. Sebelumnya perkenalkan, saya Sarul Ramadan dengan NIM 2410 11 20 11 39. Saya Ahmad dengan NIM 24 10 11 20 13 68. Saya Karina Julianti Fikriah dengan NIM 24 10 11 20 12 63. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi S1. Saya akan menjelaskan pengertian asuransi. Asuransi merupakan suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung kepada suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Selanjutnya yaitu ada manfaat adanya asuransi. Manfaat dari asuransi yaitu memberikan rasa aman dan perlindungan sebagai tabungan dan sumber pendapatan lain, merupakan alat penyebaran resiko dan pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Macam-macam resiko dalam hukum asuransi. 1. Resiko murni, pure risk, adalah suatu kejadian yang masih tidak pasti bahwa suatu kerugian akan timbul, di mana jika kejadian tersebut terjadi, maka timbul kerugian itu. 2. Resiko spekulasi, speculative risk, kemungkinan yang muncul adalah keuntungan atau kerugian. 3. Resiko khusus, resiko yang terbit dari tindakan individu dengan dampak hanya terhadap seorang tertentu saja. 4. Resiko fundamental, resiko yang bersumber dari masyarakat umum dan atau yang memengaruhi masyarakat luas. 5. Resiko statis, suatu resiko yang tidak berubah dari masa ke masa. 6. Resiko dinamis, resiko yang berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Macam-macam asas asuransi. 1. Asas indemnity. Jika asuransi kebakaran terhadap suatu rumah dan rumah tersebut terbakar, maka harga rumah tersebut mesti diganti sebesar yang ditetapkan dalam kontrak bisnis. 2. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan, insurable interest. Objek yang diasuransi haruslah merupakan suatu kepentingan yang dapat diasuransikan, insurable interest, yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Kepentingan tersebut pada prinsipnya harus sudah ada pada saat kontrak asuransi ditandatangani. 3. Asas keterbukaan. Jika ada informasi yang tidak terbuka atau tidak benar, padahal informasi sebegitu penting, sehingga seandainya perusahaan asuransi mengetahui sebelumnya, ia tidak akan menjaminnya, meskipun tertanggung dalam keadaan itikat baik, membawa akibat terhadap batalnya kontrak asuransi tersebut sesuai ketentuan dalam KUHD. 4. Asas subrogasi. Untuk kepentingan penanggung, jika pihak tertanggung memperoleh juga ganti rugi dari pihak ketiga, maka pada prinsipnya tertanggung tidak boleh mendapatkan ganti rugi dua kali, sehingga ganti rugi dari pihak ketiga tersebut akan menjadi haknya pihak perusahaan asuransi. 5. Asas kontrak bersyarat. Seperti kontrak asuransi disebut kontrak dengan syarat tertanggung. Artinya, jika presentasi pihak tertentu, pihak penanggung ditanggungan terlebih dahulu sebelum peristiwa tersebut terjadi. 6. Asas kontrak untung-untungan, suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak. Selanjutnya yaitu ada pengertian polis asuransi. Polis asuransi adalah kontrak yang bisa dinegosiasikan, meskipun dalam kenyataannya banyak perusahaan asuransi yang tidak terkenan untuk menegosiasikan isi polis asuransi dan sudah merupakan perjanjian standar baku, sehingga tidak akan diubah lagi, sehingga pihak tertanggung berada pada polis menerima atau menolak perusahaan asuransi tersebut. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi sebagai berikut, yaitu yang pertama 1. Asuransi kerugian, 2. Asuransi kebakaran, 3. Asuransi kesehatan, 4. Asuransi jiwa, 5. Asuransi kecelakaan,
6. Asuransi penerbangan, 7. Asuransi sosial, 8. Asuransi kendaraan bermotor, 9. Asuransi kredit, 10. Asuransi kecurian atau perampokan, 11. Asuransi gangguan usaha, 12. Asuransi deposito, 13. Asuransi pengangkutan darat, 14. Asuransi pengangkutan laut, dan yang terakhir asuransi malpraktek. Terus kesimpulan dari pertemuan ini, asuransi adalah perjanjian di mana penanggung menjamin tertanggung terhadap kerugian akibat peristiwa tidak pasti dengan imbalan premi. Unsurnya meliputi tertanggung, penanggung, peristiwa tidak pasti, dan kepentingan yang mungkin mengalami kerugian. Risiko dalam asuransi ada berbagai jenis, murni, spekulasi, khusus, fundamental, statis, dan dinamis, yang dapat ditangani dengan beberapa cara. Kontrak asuransi didasari asas indemnity, insurable interest, keterbukaan, subrogasi, kontrak bersyarat, dan untung-untungan. Polis asuransi adalah dokumen kontrak yang memuat hak dan kewajiban para pihak, umumnya berbentuk perjanjian standar. Asuransi memiliki banyak jenis seperti asuransi kerugian, kebakaran, jiwa, dan kesehatan. Sekian dari